Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Imam Wahyudi, mahasiswa semester 2 Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, program studi D3 Teknik Listrik, kelas Teknik Listrik 1A. Oke. Di sini saya akan memberikan informasi tentang kabel tray. Kabel tray adalah perlengkapan yang digunakan untuk jalur pemasangan kabel listrik agar aman dan terlihat rapi. Jadi, kabel yang dimaksud di sini yaitu bukan kabel yang untuk penghantar arus listrik, tetapi kabel yang dimaksud di sini yaitu kabel untuk jalur pemasangan kabel listrik agar aman dan terlihat rapi. Selanjutnya, kabel tray merupakan sebuah sistem manajemen saluran kabel untuk mendukung konstruksi instalasi kabel listrik berisolasi yang digunakan untuk distribusi industri listrik dan industri komunikasi. Kabel tray dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan instalasi kabel baik di industri telekomunikasi, kelistrikan, maupun rumah tangga. Dengan menggunakan kabel tray, instalasi kabel tidak akan terjadi tumpang tindih dan terlihat satu sama lain. Karena jika kabel dibiarkan tumpang tindih dan terlilit begitu saja, kemungkinan bisa menyebabkan kabel konsleting dan akhirnya terjadi kebakaran. Oke, artikel selanjutnya. Pada rumah tangga, kabel tray sering dipasang pada tempat yang sulit dijangkau dan banyak debu yang mudah terbakar. Hal ini dapat dengan mudah menyebabkan kebakaran jika kabel tray tidak secara rutin dicek dan tetap dijaga kebersihannya. Oke, next. Selanjutnya yaitu kabel tray yang terbuat dari plastik atau fiberglass yang dikuatkan, PVC dan besi biasa yang mudah terbakar. Harus menggunakan wear retardance atau wear proofing. Hal ini dibuktikan oleh Otto Graf Institute Jerman yang telah melaporkan supplementary test on the topic of mechanical force acting on cable penetration virus stop system during the fire test pada tanggal 23 Oktober 1984. Selanjutnya ada beberapa tipe kabel tray menurut tipenya. Yang pertama yaitu tipe C atau STC, yang kedua yaitu tipe U atau STU, yang ketiga yaitu tipe W atau SLW, dan yang terakhir adalah tipe heavy duty atau SLHD. Oke, selanjutnya menurut desainnya kabel tray terdiri dari 4 macam. Ya, kali ini menurut desainnya ya. Yang pertama kabel tray pejal atau solid bottom. Yang kedua itu ada kabel tray berlubang atau perforated tray. Yang ketiga yaitu kabel tray bertangga atau ladder tray. Dan yang terakhir ada kabel tray berpagar atau wire mesh tray. Oke, yang selanjutnya. Sedangkan menurut bahan pembuatannya, kabel tray kebanyakan terbuat dari pertama baja perkarat, yang kedua baja galvanis atau baja tak perkarat, yang ketiga aluminium, dan yang keempat yaitu fiberglass yang diperkuat, dan PVC atau polyvinyl klorida. Kabel tray bahan PVC sangat cocok digunakan di outdoor atau indoor. Jadi kabel tray yang terbuat dari bahan PVC ini sangat cocok digunakan di kondisi outdoor atau indoor, di luar ruangan atau di dalam ruangan, karena mempunyai beberapa keunggulan. Diantaranya adalah yang pertama yaitu pemasangannya lebih mudah, terus yang kedua adalah perawatannya lebih murah, yang ketiga adalah lebih tahan lama dari kabel tray bahan besi atau baja, yang selanjutnya adalah tidak menghantarkan arus listrik sehingga minim resiko tersengat arus listrik. Yang selanjutnya adalah tahan terhadap cuaca ekstrim seperti panas dan hujan. Yang terakhir juga tersedia dalam ukuran standar dengan penutup sepanjang 3000 mm. Oke, selanjutnya ini ada kabel tray pejal yang pertama atau solid bottom. Kabel tray jenis ini memberikan perlindungan maksimum pada kabel, tapi membutuhkan pemotongan tray tersebut atau ketepatan dari mulai kabel dimasukkan sampai kabel keluar. Dan itu contohnya kabel tray pejal tipe C dari bahan baja.
Oke, selanjutnya ini contoh kabel tray pejal dari tipe C dari bahan PVC, dan itu contohnya. Oke, selanjutnya ada yang kedua yaitu kabel tray berlubang atau perforated tray. Kabel tray jenis ini biasanya untuk saluran kabel biasa atau kabel channel atau palung kabel. Sebuah ventilasi tray dimiliki pada bagian bawah tray agar sirkulasi udara baik di sepanjang kabel. Pengeringan air dan juga mudah mungkin keluar dari tray melalui ventilasi yang terbuka, di mana mungkin slot atau lubang yang menekan ke bagian bawah. Kabel tray berlubang atau biasa disebut perforated tray adalah bentuk ideal untuk aplikasi dalam instalasi kabel yang menghasilkan panas yang sedang. Lubang-lubang yang ada pada kabel tray berlubang memberikan ventilasi yang cukup yang berfungsi untuk melepaskan panas yang ditimbulkan oleh kabel listrik dan untuk menghindari terjebaknya panas di dalam rangkaian kabel tray. Dan ini contoh kabel tray berlubang tipe C. Oke, itu contohnya. Dan selanjutnya ini ada contoh juga kabel tray berlubang tipe U. Oke, selanjutnya kabel tray berlubang tipe C dengan penutup. Ini menggunakan penutup ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada kabel tray tangga atau ladder tray. Kabel tray jenis ladder memiliki kabel yang mendukung balok yang melintang seperti pada anak tangga pada interval reguler di urutan 4-12 inci atau 100-300 mm, dan terdapat ventilasi yang memungkinkan memiliki pelindung yang kokoh untuk melindungi kabel dari kejatuhan objek, debu, dan air. Pelindung tray digunakan untuk di luar ruangan atau lokasi yang sangat berdebu. Kabel tray ladder adalah kabel tray yang dibentuk dari dua batang besi samping yang dihubungkan oleh palang-palang besi sehingga membentuk kabel tray yang menyerupai tangga. Kabel tray ladder berbentuk tangga tersedia tipe U atau SLU, tipe W atau SLW, dan tipe heavy duty atau SLD. Dan ini contoh kabel tray ladder tipe U. Dan ini kabel tray ladder tipe W. Dan ini kabel tray ladder tipe heavy duty dengan penutup. Ini menggunakan penutup. Oke, yang selanjutnya yang keempat adalah kabel tray pagar atau wire mesh tray. Kabel tray mesh terbentuk pagar atau jaring biasanya digunakan untuk saluran instalasi kabel berukuran kecil, di mana kabel kecil yang digunakan jumlahnya sangat banyak, seperti untuk telepon atau kabel jaringan komputer. Kabel tray jenis ladder itu sesuai yang dibuat dari kawat mesh, biasanya disebut keranjang kabel, atau mungkin diambil dari bentuk tunggal pusat utama atau rail, dengan ribs yang menikung kabel pada kedua sisi, sedikitnya seperti tulang belakang ikan dan iganya. Oke, selanjutnya ini gambar contoh kabel tray wire mesh. Yang kelima adalah aksesoris atau perlengkapan kabel tray. Kabel tray yang berdaya tinggi diletakkan di tray yang membutuhkan dukungan blok untuk mengatur jarak antara konduktor untuk menjaga dari kawat kabel yang terlalu panas. Kabel yang lebih kecil mungkin bisa ditekan pada tray horizontal yang kurang aman, atau lebih aman dengan menggunakan ikatan kabel pada bagian bawah dari puncak vertikal dari tray. Untuk mengatur dukungan kabel pada perubahan derajat atau perubahan arah dari tray. Sebuah jumlah yang besar dari pengkhususan kabel tray yang sesuai juga dibuat agar kompatibel dengan masing-masing ragam tray. Siku horizontal dirubah arah dari tray tersebut dari dataran yang sama seperti pada bawah tray, dan bentuknya dibuat 30, 40, dan 90 derajat di dalam dan di luar siku itu untuk mengubah ketegaklurusan tray yang di bawah. Oke, selanjutnya ini adalah contoh aksesoris kabel tray pejal. Dan ini aksesoris kabel tray berlubang. Ini aksesoris kabel tray ladder. Oke. Ini contoh pemasangan yang sudah dipasang ya. Kabel tray berlubang secara horizontal. Oke, yang ini horizontal, secara horizontal pemasangan yang sudah dipasang secara horizontal. Oke, yang ini juga yang sudah dipasang
secara vertikal. Oke, yang ini pemasangan kabel tray ladder secara horizontal dan vertikal. Oke, mungkin cukup sekian tentang informasi kabel tray yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati Anda semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.